sukacita, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Baik, saya undang Pak Pendeta Olwan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu kami dengan semangat yang baru. Kami datang kepada Tuhan bersekutu, memuji nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik dan penuh dengan kasih karunia. Bapa di surga, walaupun kami berjauhan Tuhan melalui media ini, tetapi kami satu hati untuk menyembah Tuhan. Bapa di surga, hadirlah Engkau dalam perbaktian kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh memasuki hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti dapat bertumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah melalui tabiat dan juga perilaku kami setiap hari. Memberkati Dr. Stanley yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan berkat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan dan berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan di Jemaat Teladan yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami di media ini. Tuhan juga ingatkan mereka untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan oleh Dr. Stanley Bahri. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Oh, nggak dengar. Ya, pagi ini renungannya saya ambil dari buku In Heavenly Place. Jadi ini merupakan buku tulisan dari Nyonya Ellen G. White untuk devosional kita pada pagi hari ini. Oke. Kalau kita ada yang punya aplikasi Ellen G. White Writing, kita boleh buka di devosional di Heavenly Places. Judulnya In Heavenly Places. Nah, pagi ini judul dari renungan pagi yang saya ambil itu adalah untuk morning worship kita adalah learning of God through His Word. Jadi mempelajari Tuhan melalui karyanya. Nah, ayat renungannya kita buka pada Mazmur 145 ayat 9 dan 10. Kalau kita ada Alkitab, kita boleh buka dalam Mazmur 145 ayat 9 dan 10. Oke. Nah, kalau boleh, Bang Loran boleh bacakan dalam Mazmur 145 ayat 9 dan 10. Mazmur 145 ayat 9 sampai 10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa apa yang Tuhan berikan itu seluruhnya untuk kita adalah kebaikan. Dan melalui kasih karunia, melalui apa yang Dia kerjakan, melalui apa yang Dia ciptakan, kita seharusnya harus memuji Dia dan bersukacita atas hal tersebut. Nah, dalam buku Heavenly Places dikatakan bahwa we love to contemplate the character and love of God in His created world.
kita harus mencintai, untuk merenungkan karakter dan cinta daripada Tuhan dalam penciptaan Dia. What evidence has He given the children of man of His power as well as His parental law, as well as of His parental law? Jadi apa bukti yang telah Dia berikan kepada anak-anak manusia daripada kuasanya, sama seperti cinta kasih seorang orang tua. Kemudian Dia telah memberikan surga dan juga memberikan dunia yang indah kepada kita. Nah, dikatakan bahwa dalam buku Heavenly Places, kalau kita teruskan, bahwa dikatakan gunung, kemudian bukit, kemudian perbukitan, itu adalah sebuah sekolah bagi kita, di mana kita akan mempelajari karakter Tuhan melalui penciptaan. Dikatakan bahwa pekerjaan ciptaan Tuhan itu kita bisa lihat dalam berbagai karya pemandangan, yaitu dalam bentuk penggunungan, perbukitan, kemudian perpohonan, kemudian tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, kemudian setiap daun, setiap rumput yang tumbuh, itu mengajarkan kepada kita satu pelajaran mengenai kemampuan atau kehebatan dan cinta kasih dari Tuhan melalui kuasanya. Nah, kalau kita melihat, ini ada sebuah video untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat bahwa kalau kita melihat ciptaan Tuhan itu, burung pada pagi hari itu bisa memberikan nyanyian kepada kita. Kalau kita lihat, setiap kita melihat sebuah bunga itu untuk mekar, itu bukanlah hasil daripada karya kita. Tapi sebenarnya itu adalah hasil karya yang Tuhan titipkan kepada kita. Untuk dapat melihat betapa indah dan berkuasanya Dia atas dunia ini. Kalau kita melihat sebuah pantai yang indah, kita sudah melihat bahwa Tuhan itu begitu berkuasa dalam menciptakan, baik itu di atas, baik itu di bawah permukaan laut. Tuhan itu begitu berkuasa. Kalau kita melihat bahwa Dia bisa menciptakan air terjun yang begitu indah pada pagi hari yang bisa kita lihat. Ini merupakan ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Marilah kita pada pagi hari ini menyempatkan diri kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita semua. Terkadang mata dan pikiran kita itu tertutup untuk melihat apa yang manusia buat dalam karyanya. Tapi kita lupa untuk melihat apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita semua. Kalau kita lihat langit yang begitu indah, langit yang begitu biru, sinar matahari yang menerangi kita setiap pagi, itu merupakan keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita.
Lihat betapa indahnya yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita selalu lupa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lihat betapa baiknya Tuhan setiap pagi bagi kita ketika kita bangun, kita bisa melihat matahari yang merupakan ciptaannya dan langit yang biru. Nah, dikatakan dalam buku Heavenly Places, dikatakan bahwa terkadang Tuhan itu sedih melihat kita manusia begitu terserap oleh perkara dunia dan bisnis kepentingan kita. Sehingga kita tidak memiliki waktu bersama Tuhan untuk merenungkan Dia. Dikatakan bahwa bagi mereka surga itu adalah tempat yang aneh atau tempat yang asing, di mana mereka telah kehilangan pandangan mereka tentang surga. Mereka tidak familiar terhadap apa yang ada di dalam surga. Mereka capek atau lelah untuk mendengar tentang surga. Mereka tidak suka untuk memiliki di dalam pikiran mereka sehingga pikiran itu mengganggu. Padahal itu adalah berhubungan dengan keselamatan kita. Nah, dikatakan dalam buku Heavenly Places betapa Tuhan sedih ketika kita tidak memiliki waktu bersama dengan Dia untuk merenungkan akan apa yang Dia sudah buat. Termasuk di dalamnya adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, di dalam renungan pagi kita, di dalam penutupnya, marilah kita buka di dalam Mazmur 8 ayat 1, kemudian ayat 3 dan ayat 4. Valerie boleh tolong bacakan? Di dalam Mazmur 8 ayat 1, 3 dan 4. Mazmur 8 ayat 1, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitip Mazmur Daud. Ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan menendam. Ayat 4, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Satu lagi, ayat 5. Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, kemudian marilah kita buka terakhir di dalam Mazmur 145 ayat 10. Ibu Erita boleh tolong membacakan Mazmur 145 ayat 10. Mazmur 145 ayat 10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Baik. Jadi renungan kita pada pagi hari ini kita tutup di dalam Mazmur 8 ayat 1, 3, dan 4. Kalau kita melihat bahwa betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya sebenarnya Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau kita melihat bahwa karya tangannya melalui ciptaannya, bulan, bintang yang Tuhan sudah ciptakan, seharusnya kita sebagai seorang manusia, kita harus memuji Dia dan merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terutama kesehatan kita dapat bangun pada pagi hari ini untuk dapat melihat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita mulai kita beraktivitas pada pagi hari ini. Amin. 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 Terima kasih untuk renungannya, Dr. Stanley.
Baiklah, kita akan menutup renungan ini. Kita buka lagu Sion nomor 319. Mari kita kerja bagi Tuhan. Ayat 1 dan 3 ya. Ya, bikin. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesannya. Bilang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Saya undang Pendeta Purba untuk menutup renungan ini. Berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pagi ini Tuhan kami bersyukur oleh karena berkat dan kasih Tuhan yang berlimpah kami rasakan sepanjang malam kami beristirahat. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara segar, napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau masih mengizinkan kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Engkau pertambahkan satu hari dalam perjalanan kehidupan kami. Hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Begitu besar kasih Tuhan bagi ciptaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Engkau menciptakan, Engkau memberikan alam, gunung-gunung, lembah, bunga-bunga, matahari, semuanya ciptaan Tuhan yang indah di muka bumi ini. Mengingatkan kami supaya kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Engkau selalu memperhatikan. Engkau selalu peduli terhadap kehidupan persoalan yang kami hadapi. Supaya kami Tuhan jangan kehilangan pengharapan. Kasih-Mu yang berlimpah selalu kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa situasi sekarang Tuhan, di mana pandemi yang terus berkembang, di mana banyak orang terinfeksi. Biarlah kami umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini, khususnya kami Tuhan, jemaat teladan, dan yang mengikuti renungan pagi ini, kami lindungi, jagai kami Tuhan, agar kami terhindar dari wabah pandemi tersebut, sehingga kami sehat, kami boleh tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan, renungan yang indah, yang disampaikan oleh Dr. Stanley. Biarlah Tuhan firman ini boleh menguatkan kami, berkati Dr. Stanley dalam pelayanannya di garda terdepan, dalam pelayanan medis, lindungi, berikan dia kesehatan, jauhkan dia dari segala penyakit, biarlah melalui pelayanan Tuhan menjadi berkat, dan malaikat Tuhan selalu berada di sisinya. Terima kasih Bapak, pertemuan kami pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, apapun aktivitas kami, tuntun kami, biarlah kami jalani hari ini penuh dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini renungan pagi kita. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk Dr. Stanley Bahri. Kami kembalikan pada Bang Oran. Waktu kita tinggal lagi, ada kira-kira kita bagaimana dengan Rabu malam ya? Masih ada 7 menit lagi. Mas Sirait baru bergabung, mudah-mudahan bisa kelihatan wajahnya. Halo Pak Sirait. Banget tuh kali tadi.
Makasih ya Dokter Stanley ya, bagus sekali tadi renungannya sudah kita record, nanti kita share di